Haleluya, salam kekasih Kristus. Kita ketemu lagi untuk belajar firman dan kita mau hari ini supaya kita mengerti mengenai perkataan orang percaya. Jadi mulut ini harus dijaga. Rupanya sangat-sangat penting sekali apa yang diperkatakan oleh orang-orang percaya atau manusia ciptaan Tuhan harus hati-hati dengan mulutnya. Harus hati-hati dengan perkataannya. Nah, kalau kita lihat pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel, waktu dia dituntun oleh Musa keluar dari tanah Mesir, ya, di perjalanan yang 40 tahun di perjalanan menuju tanah Kanaan, sempat bangsa Israel ini membuat patung emas dan memperkatakan kepada patung emas itu mereka sembah dan mereka bilang, "Hai Israel, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir." Itu keluar dari mulut orang-orang Israel. Padahal yang menuntun mereka adalah Allah, bukan patung emas. Sehingga apa? Allah merekam perkataan itu. Dia kasih tahu kepada Musa, "Musa, sekarang ini bangsa pilihanku sudah tidak lagi taat kepadaku." Dia memperkatakan, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir." Sampai itu direkam oleh Allah perkataan orang Israel itu. Nah, begitu juga di Keluaran 23 ayat 13. Dikatakan, "Jangan keluar dari mulutmu memanggil Allah lain." Jadi Allah melarang mulut ini memanggil Allah lain. Itulah pentingnya mulut ini, itulah berharganya perkataan yang keluar dari mulut ini. Firman Tuhan itu banyak melarang perkataan-perkataan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini kita merasa perkataan mungkin asal keluar aja dari mulut kita, kita merasa ya tidak ada artinya. Kadang kita berpikir memperkatakan sesuatu itu tanpa kita memikirkan efeknya. Nah, perkataan dari mulut kita ini, ya, itu tadi udah terbukti direkam oleh Allah. 1 Samuel 23 juga mengatakan apa? Janganlah keluar caci maki dari mulutmu. Nah, itu artinya memang tidak boleh sembarangan kita berkata-kata. Tidak boleh sembarangan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Tidak boleh sembarangan dari mulut kita keluar kata-kata yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan Efesus 4 ayat 29 juga mengatakan, jangan mengeluar perkataan yang kotor, tetapi yang baiklah, yang memberikan berkat supaya orang diberkati. Atau perkataan baik yang memberikan semangat sehingga orang terberkati. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Di situ juga diatur mengenai perkataan, ya. Dengan mulut kita memuji Tuhan, terus di satu sisi lain kita mengutuk ciptaan Tuhan. Kita di gereja tadi, wah, luar biasa baiknya ya perkataan-perkataan kita. Luar biasa sopannya perkataan kita. Salam, apa kabar? Nah, mungkin itu keluar dari mulut kita di gereja. Tapi begitu selesai dari gereja, ketemu orang di luar, ada yang mungkin bikin saudara kesal. Nah, keluarlah perkataan yang tidak menjadi berkat. Perkataan yang sembarangan, perkataan yang kotor. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, dari mulut yang sama keluar perkataan yang baik dan yang jahat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari sekarang kita harus menjaga mulut ini dan tahu kita bahwa setiap perkataan kita itu direkam oleh Tuhan. Ya, setiap perkataan itu berkuasa. Jadi kalau kita perkatakan yang baik, ya tentu ya menghasilkan yang baik. Ya, memberikan orang bisa tambah semangat, ya menjadi berkat. Kalau kita lihat cerita Musa, kenapa Alkitab mengatakan bahwa Musa itu orang yang lembut hatinya? Bukan karena Musa itu orang yang lemah, bukan. Tetapi kita lihat bagaimana Musa
memperkatakan sesuatu kepada bangsa Israel dan kepada Allah. Nah, kalau bangsa Israel salah, itu tetap ditegur oleh Musa. Ya, bangsa Israel itu dimarahin oleh Musa. Itu kepada bangsa Israelnya, kepada orangnya. Tetapi lihat pada saat dia menghadap Allah, ya walaupun tadi kepada orang Israel dia marah, ya. Walaupun tadi kepada orang Israel dia tegur, dia marahi karena orang Israel itu menyimpang dari kehendak Allah, dia marahin. Tapi apa? Begitu dia datang kepada Allah, dia minta kepada Allah supaya bangsa di Israel itu diampuni. Nah, ini kan perbuatan yang sangat mulia, hati yang sangat lemah lembut, hati yang mengasihi. Pada saat itulah baru kita bisa memahami perkataan Musa itu. Perkataan dia tegas, tapi bukan untuk menyakiti, bukan perkataan kotor, tetapi perkataan yang membangun untuk mereka lebih baik lagi kepada Allah dan kepada sisi Allah yang begitu sudah marah kepada bangsa Israel yang sering kala ya mengeluh dan melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, tapi Musa itu memohon kepada Allah untuk mengampuni bangsa Israel. Hati yang baik. Dan dari mulutnya pun perkataan itu perkataan yang baik semua. Nah, saudara kekasih Kristus, perkataan ini perlu kita jaga. Ya, apa yang kita perkatakan itu mencerminkan juga apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita di gereja bisa menyembah dengan luar biasa, di gereja kita ketemu orang, kita sapa dengan lemah lembut, dengan sopan, sikap yang sangat rendah hati. Tetapi begitu kalau ketemu orang di luar gereja atau di tempat lain, ya, di kehidupan sehari-hari, tahu-taunya berubah cara kita, berubah perkataan yang keluar dari mulut kita, bukan lagi yang lemah lembut, tetapi emosi, amarah, ya, perkataan-perkataan kasar. Nah, ini kalau orang percaya berkata masih seperti itu yang keluar dari mulutnya, firman tadi bilang bagaimana bisa engkau dibilang orang percaya, yang kau bilang engkau mengikut Yesus, tetapi dari mulutmu saja keluar perkataan yang satu itu perkataan baik, dan begitu juga keluar perkataan yang lain yaitu perkataan jahat. Itu yang namanya munafik. Itu tidak baik dan bukan pengikut Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita jaga perkataan kita. Kita ingat apa yang kita perkatakan itu didengar oleh Tuhan, dan perkataan kita ini perkataan yang penuh kuasa. Artinya kalau kita perkatakan yang jahat, maka itu efeknya, akibatnya pun pasti tidak baik. Kalau kita perkatakan yang baik, perkatakan firman, perkataan yang berkenan bagi Tuhan, baik kepada orang lain, bukan hanya pada saat menyembah Tuhan saja, tetapi pada orang-orang lain juga, orang-orang sekeliling kita, itu akan menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi orang itu dan juga memberikan sukacita. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Kita harus menjadi garam dan terang. Jadi menjadi terang di tempat yang gelap, suasana yang tidak nyaman pun kita harus berbuat senyaman mungkin. Nah, perkataan-perkataan orang di sekeliling kita mungkin perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi kita tetap memberikan contoh bahwa kita ini anak-anak terang dengan perkataan-perkataan yang jelas-jelas, itu perkataan yang baik dan menyejukkan bagi setiap yang mendengar. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai orang pengikut Kristus. Jadi saudara kekasih Kristus, jaga perkataan. Ingat, perkataan kita ini direkam oleh Allah, ya, perkataan kita ini didengar oleh Tuhan, maka apapun yang keluar dari mulut kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Ya, karena seperti bangsa Israel tadi, apa yang keluar dari mulut mereka itu
direkam Allah dan diperkatakan Allah kepada Musa persis seperti apa yang orang Israel katakan. Jadi perkataan kita ini pun sekarang kalau kita katakan hal-hal yang mungkin baik atau buruk pun itu direkam oleh Allah dan tidak ada satu titik pun yang bisa meleset. Nah, jadi kekasih Kristus, demikianlah firman ini supaya kita mulai sekarang memperkatakan perkataan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.